lagi dengan saya Putri Setumorang, mahasiswa GIGIS 3 Santa Elizabeth Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji regresi linear ganda. Uji regresi linear ganda. Regresi linear ganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linear berganda, variabel dependennya harus numerik dan variabel independennya boleh numerik dan boleh juga campuran, berupa numerik maupun kategori. Ada 5 syarat analisis regresi linear berganda. Yang pertama, terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, tidak boleh terjadi multikoliniaritas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel independen. Yang ketiga, residu berdistribusi normal. Yang keempat, tidak terjadi autokorelasi antara residu. Dan yang kelima, varians residu konstan. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan seperti naik turunnya variabel dependen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi, dinaikkan, diturunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2, yang dimana persamaan analisis regresi linear ganda yaitu Y sama dengan B X1 ditambah B2 X2. Kemudian persamaan linear regresi linear ganda dan variabel bebas, yang dimana Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B seterusnya dan X seterusnya. Adapun perhitungan uji statistiknya, menurut Ridwan 2018 merumuskan yang digunakan dalam melakukan uji statistik yaitu uji regresi linear ganda adalah persamaan analisis regresi linear ganda, di mana variabel terikat sama dengan konstan ditambah koefisien regresi dikali variabel bebas maupun B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya. Langkah-langkah dalam mengerjakan uji regresi ganda dan korelasi ganda yaitu yang pertama, buat HA dan HO dalam bentuk kalimat. Yang kedua, buat HA dan HO dalam bentuk statistik. Yang ketiga, buatlah tabel penolong untuk menghitung angka statistik. Yang keempat, menghitung nilai A, B1 dan B2 dengan persamaan. Rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas. Cara yang pertama, sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B1 sigma X1 sama dengan B2 sigma X2. Kemudian sigma X1 dikali Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma sama dengan B2 dikali sigma 1 dikali X2. Yang ketiga, X2 dikali Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B2 dikali sigma X1 dikali X2 sama dengan B2 hasil dari sigma. Kemudian langkah yang kelima, hitunglah nilai korelasi ganda atau R X1 dikali X2 dikali Y dengan rumus X kuadrat sama dengan akar dari B1 dikali sigma X1 dikali Y ditambah B2 dikali sigma X2 dikali Y dibagi sigma Y2 kuadrat. Langkah yang keenam, menghitung nilai determinan korelasi ganda dengan rumus KP sama dengan R kuadrat kali 100%. Kemudian langkah yang ketujuh, menguji signifikansi korelasi ganda dengan rumus F hitung sama dengan R kuadrat dikali N dikurang M dikurang 1 dibagi M dikali 1 dikurang R kuadrat.
Langkah yang ke-8 menentukan aturan pengambilan korelasi ganda atau kaidah pengujian signifikansi. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak atau signifikan. Namun, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO diterima atau tidak signifikan. Cara mencari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus F tabel sama dengan F dikali 1 dikurang alfa, di mana dB pembilang sama dengan M dan dB penyebut sama dengan N dikurang M dikurang 1. Dan langkah yang ke-9 yaitu mengambil keputusan. Nah, ini dia tabel distribusi F, yang dimana tabel ini digunakan sebagai tabel acuan, dimana berapa nanti jumlah F yang ditemukan dan taraf signifikan yang digunakan. Dari tabel inilah nilainya akan diambil. Agar lebih mudah atau lebih dimengerti, langsung ke kasus saja ya. Dimana kasusnya, seorang peneliti gizi ingin mengetahui pengaruh asupan protein dan asupan kalori terhadap berat badan pada ibu hamil. Data dikumpulkan dari 5 ibu hamil yang berbeda dengan catatan asupan protein, kalori, dan berat badan mereka sebagai berikut. Datanya ada di sampingnya di tabel warna putih, dan di mana asupan protein itu X1, asupan kalori X2, dan berat badan Y. Nah, pertanyaannya, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, hitunglah koefisien regresi linear ganda A1, B1, B2 untuk model berat badan berdasarkan asupan protein dan kalori. Yang ketiga, hitung dan uji signifikansi regresi linear ganda tersebut. Yang keempat, berikan kesimpulan antara asupan protein dan kalori secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap berat badan. Nah, langsung masuk ke cara penyelesaiannya, yang dimana tadi langkah pertama itu membuat hipotesis dalam bentuk kalimat H0 sama dengan tidak ada hubungan linear bersama antara asupan protein dan kalori terhadap berat badan. HA, ada hubungan linear bersama antara asupan protein dan kalori terhadap berat badan. Langkah yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk statistik, yang dimana HO bila B1 sama dengan B2 sama dengan 0, maka koefisien regresi 0. HA seharusnya B tidak sama dengan 0. Langkah yang ketiga itu membuat tabel penolong, yang dimana tadi kan X1 protein, X2 kalori, dan Y berat badan. Nilai-nilainya sudah tercantum lalu dijumlahkan, dimana Y kuadrat ini sama dengan berat badan, nilai berat badan dipangkat 2, sedangkan X1Y sama dengan nilai protein dikalikan dengan berat badan, kemudian X2Y nilai kalori dikalikan dengan berat badan, dan X1 dan X2 yaitu jumlah pengalian dari protein dikali kalori. Kemudian setelah sampai ke 5 sampel telah dihitung, hasil akhirnya akan dijumlahkan secara keseluruhan, yang dimana sigma X1 300, sigma X2 12.500, sigma Y 332, sigma X kuadrat 22.194, sigma X1 dikali Y 20.110, sigma X2Y 836.100, dan sigma X1 dikali X2 758.000. Angka yang keempat itu menghitung nilai A, B1, B2 dengan persamaan regresinya 332 sama dengan 5A ditambah 300 B1 ditambah 12.500 B2, dimana 20.110 sama dengan 300A ditambah 100.500
18.250 B1 ditambah 758.000 B2 836.100 sama dengan 12.500 A ditambah 758.000 B1 ditambah 31.510.000 B2 dengan metode substitusi atau matriks. Bila menggunakan kalkulator matriks, maka diperoleh perhitungannya A sama dengan 1,5, B sama dengan 0,8, B2 sama dengan 0,02. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 1,5 ditambah 0,8 kali X1 ditambah 0,02 kali X2. Kemudian langkah yang ketiga menghitung korelasi ganda atau R. Hitungan sigma Y kuadrat dan nilai residual dengan persamaan nilai total variance dengan nilai koefisien diperoleh R sama dengan 0,98. Koefisien determinasi. Kan R-nya tadi sama dengan 0,98 kuadrat. Jadi hasilnya itu 0,96 0,4 atau 96,040%. Jadi koefisien determinasinya itu 96,04%. Kemudian yang ketujuh, uji signifikansi F atau menghitung nilai F dengan nilai M sama dengan 2 dan N sama dengan 5 dengan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi M dibagi 1 dikurang R kuadrat dibagi N dikurang M dikurang 1 sama dengan 0,9604 dibagi 2 dibagi 1 dikurang 0,9604 dibagi 5 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,4802 dibagi 0,0396 dibagi 2 sama dengan 0,4802 dibagi 0,0198 hasilnya 24,24. Langkah yang ketabel menentukan nilai tabel untuk taraf signifikannya 0,05 di mana F1 sama dengan 2, F2 sama dengan 2 adalah sekitar 19,0 dari tabel tersebut tadi. Karena F hitungnya itu tadi 24,24 dan F tabelnya 19,00. Karena F hitung 24,24 lebih besar daripada F tabel yaitu 19,00, maka HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama antara asupan protein dan kalori terhadap berat badan tubuh. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu uji regresi linear ganda merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala numerik. Metode ini berguna untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi variabel independen dengan diteliti. Tujuan utama dari regresi linear ganda adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh bersama maupun pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk menyusun model prediksi kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian empiris. Interpretasi hasil regresi linear ganda harus memperhatikan arah tanda koefisien nilai signifikansi, serta kelayakan model secara keseluruhan. Koefisien positif menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dan terikat, sedangkan koefisien negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Secara umum, uji regresi linear ganda memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan multifaktoral antara variabel kuantitatif, sehingga sangat penting digunakan dalam penelitian sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk menghasilkan analisis yang mendalam, objektif, dan berbasis data. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada video penyampaian materi pada kali ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan pada video ini dapat berguna bagi kita bersama, dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan.
dalam penyampaian kata maupun penyampaian materi, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video